Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas UTS mata kuliah Mobile Computing. Sebelum itu, perkenalkan, saya Vina Nitija dan ada rekan saya Nafisa Putri Nanda. Mungkin bisa say hi dulu, Mbak Nafisa. Saya Nafisa Putri Nanda dengan NIM 2031414111045. Oke, makasih Nafisa. Yang selanjutnya ada Sarah Ulayawarda. Mungkin bisa say hi dulu Mbak Sarah. Hai teman-teman, aku Sarah Hulayawarda dengan NIM 203144041111049. Oke, makasih Mbak Sarah. Yang selanjutnya ada Dionisius Yudaryadi. Mungkin Mas Dion say hi dulu. Halo teman-teman, saya Dionisius Yudaryadi dengan NIM 203140714111051. Oke, makasih Mas Dion. Mungkin selanjutnya bisa langsung di next. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi yang bernama parkir.in. Nah, aplikasi ini merupakan solusi pemesanan parkir via aplikasi. Nah, lewat aplikasi ini, pemilik kendaraan bermotor dapat memesan slot parkir sebelum datang ke tempat, dan juga menginformasikan ketersediaan lahan parkir tanpa perlu berkeliling terlebih dahulu. Aplikasi ini dibuat karena banyaknya kasus pengunjung yang harus berkeliling terlebih dahulu untuk mencari lahan parkir. Kemudian tak sedikit pula dari mereka yang harus keluar kembali karena lahan parkir yang sudah penuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis proses. Dari yang pertama ada pengguna terdaftar, yaitu kita harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam web tersebut, aplikasi tersebut. Yang kedua, kita harus isi saldo akun untuk membeli karcisnya. Terus untuk yang ketiga ada pilih lokasi yang sekiranya kita mau tuju. Gitu. Yang selanjutnya, habis kita memilih lokasi yang kita tuju, kita akan mendapatkan barcode, dan barcode ini berlaku selama 1 hari saja. Lalu setelah itu kita datang ke tempat tujuan dengan menunjukkan barcode tersebut. Lalu barcode tersebut akan di-scan dan pembayaran akan diproses di tempat itu juga. Mungkin bisa next ke pembahasan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada daftar fitur. Di aplikasi yang kami buat ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur yang pertama ada autentikasi. Di fitur ini kita akan menampilkan form login untuk pengguna agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Untuk fitur kedua ada pembelian karcis. Pada fitur ini pembelian karcis bagi pembeli dilampirkan juga tempat tujuan dan metode untuk pembayarannya. Kemudian ada fitur yang ketiga, ada scanner karcis. Scanner karcis ini digunakan untuk tukang parkir yang akan melakukan scanner pada karcis yang sudah dibeli oleh pembeli. Kemudian ada fitur keempat, tampilan aktivitas pengguna. Nantinya di tampilan aktivitas pengguna akan ditunjukkan sebuah grafik aktivitas pembelian karcis yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Kemudian ada fitur kelima, tampilan pemberitahuan. Di tampilan pemberitahuan ini akan menampilkan notifikasi aktivitas pengguna, seperti keberhasilan pembayaran, waktu berlakunya karcis, dan lain-lain. Kemudian ada fitur keenam, lihat profil. Pada lihat profil ini akan menampilkan data-data pengguna, data profil pengguna, dan riwayat aktivitas, dan lain-lain. Kemudian fitur terakhir itu ada informasi karcis. Nantinya akan menampilkan barcode, tempat tujuan, serta waktu berlakunya karcis yang telah dibeli. Baik, lanjut ke desain dan navigasi GUI.
Di sini tampilan desain GUI-nya beserta navigasinya. Nampak halaman awal ketika ditekan menuju ke halaman kedua, di mana di sini pengguna memilih dirinya berperan sebagai apa, sebagai pembeli karcis atau sebagai tukang parkir. Untuk pembeli karcis, langsung menuju ke halaman daftar bagi yang belum memiliki akun. Kalau sudah mempunyai akun, nanti langsung ke halaman selanjutnya, tapi kalau belum, maka klik daftar, kemudian lanjut ke bagian melengkapi profil. Untuk bagian tukang parkir, bisa langsung menuju ke halaman selanjutnya. Nah, bisa langsung menuju ke halaman login, sama seperti pengguna yang sudah memiliki akun. Kemudian setelah masuk menuju ke halaman utama dilanjutkan ke halaman awal, halaman dashboard, di mana di sini terdapat dua perbedaan. Yang pertama adalah sebagai halaman untuk tukang parkir, yang terdapat scanner karcis yang digunakan untuk menyekan karcis pengguna. Kemudian juga terdapat aktivitas pelanggan dan aktivitas terakhir pelanggan yang telah scan. Untuk tampilan pengguna, di sini terdapat tampilan karcis yang berlaku, aktivitas pemesanan tiket oleh pengguna, dan dilanjutkan ketika tombol pemberitahuan diklik, maka akan muncul halaman sebagai berikut. Halaman pemberitahuan. Next. Berikut merupakan tampilan dari sebelah kiri. Di sini metode pembayaran ketika mau memesan tiketnya melalui metode apa. Kemudian dari sebelah kanannya ini memilih karcis. Karcisnya mau yang mana, karcis parkir untuk di Indomaret atau bisa juga di bank. Kemudian terdapat informasi karcis yang nantinya akan di-scan oleh tukang parkir. Kemudian ada lagi halaman profil yang menampilkan data pribadi pengguna. Next. Ya, ini tampilan secara keseluruhan. Untuk arsitektur sistem sebagai berikut, di mana terdapat aplikasi pembeli, kemudian ada basis data untuk menyimpan data-datanya, kemudian ada aplikasi untuk tukang parkir. Untuk basis data menggunakan API yang akan dikelola oleh admin web base. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.